saya Elis, teman saya Lika. Oke. Aku ya? Enggak, santai aja deh. Asal-asal Dari Wonosobo, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Hai Wonosobo. Hai. Itu dari mana? Letak ya? Aku daerah Luksono, Selomerto. Rasulmerto. Kalau ada yang tahu Selomerto, Luksono boleh chat di bawah. Ya, siapa tahu bisa ketemu kan. Udah berapa lama nggak tinggal di? Udah berapa lama datang ke Singapura nih? 8 tahun. Tahun berarti sekitar tahun 2012 ya? Iya. Motivasinya apa nih kesini? Motivasinya ya masa depan lah. Ya. Masa depan Merubah. pokoknya merubah masa depan yang lebih baik. Terus pertama-tama kali datang ke Singapura ini, apa tuh syarat-syarat yang mesti Mbak harus penuhi, harus Mbak urus, apa tuh? Aku sih di agensi nggak begitu ini ya, aku cuma nyelesain kasus aku yang lagi sidang terakhir cerai. Oke. Cuman itu saja sih. Kalau dan udah ada. Berarti nggak ada persyaratan gitu yang harus dibawa ke agensi atau Mbak kan udah bercerai nih, berarti nggak perlu kayak surat persetujuan dari orang tua gitu? Kalau surat persetujuan orang tua harus ada ijazah Ijazah asli ya? ijazah asli sama kakak. Wah, itu semua Oke. ditahan atau di? Ya, itu ditahan di Tapi agensi. udah diam dulu. Iya. Oke. Terus prosesnya itu nih Mbak bayar berapa? Mbak bayar nggak? Enggak. Bayar di Indonesia. Oh, semua free, berarti tinggal terimanya, cuma tinggal berangkat seperti itu aja. Oh, berarti ya teman-teman, kalau kalian mau datang ke sini, hati-hati dengan agensi. Kadang-kadang ada agensi yang nakal. Kalau teman-teman potong gaji di sini, berarti di Indonesia nggak bayar. Iya, Tetapi betul. kalau teman-teman ada juga yang bayar di Indonesia kan? Ada. Nah, kalau misalnya bayar itu biasanya yang kayak mau ke Korea, Jepang itu biasanya kalau buat cowok suka bayar sendiri gitu. Jadi buat mereka kayak biaya training training tadi kan, belajar dulu kan, belajar bahasa. Kalau buat yang kayak kita ke Singapura malah justru kita yang dapat uang gitu dari pihak agent sama sponsor kan ya, dapat kayak uang pesangon gitu. Mbak dapat Iya. nggak? Kalau aku nggak dapat. Oh, Tahun 2012 nggak ada. oh, aku dapat. Terus prosesnya tunggu berapa lama 4 sebelum diberangkatkan ke Singapura? 4 bulan. 4 bulan. Jadi selama 4 bulan itu Mbaknya tinggal di agensi Iya. atau umpamanya Mbak tinggal di rumah? Di agensi. Ya, Oh, karena Mbak harus tinggal di belajar agensi, kan ya. belajar atau dikasih umpamanya kan dikasih modal nih. Umpamanya kalau mau datang ke Singapura ini minimal bisa bahasa Inggris. Iya. Oh, berarti dikasih pelajaran lah, Iya, maksudnya pelajaran. dididik, apa-apa bagaimana gitu ya. Oke. Oke. Terus hal yang Mbak takutin sebelum datang ke sini, kan luar negeri nih, aduh gimana ya, nggak pasti takut kan? Apa yang paling Mbak takutkan, bimbangkan gitu? Saya alhamdulillah nggak ada rasa takut sekali karena saya pengennya punya uang. Jadi nggak ada rasa takut. Just tapi kan maksudnya gini loh, kalau kita masuk ke Singapura ya, kan dari pihak agensi kita udah dimodalin dari maksudnya dari bahasa, dari gimana cara account greeting, dari cara gimana cara nanti ngurus rumah ya kan, Iya. udah diajarin semuanya. Nah dari hal pelajaran di Indonesia kadang kita kan nggak tahu yang kayak apa sih nulis gitu ya, nulis bahasa Inggrisnya yang benar gimana gitu. Bahkan ada yang udah bertahun-tahun pun mereka nggak tahu gitu. Tulisannya, oh gimana misalnya tulisan bahasa Inggrisnya gimana mereka nggak tahu gitu. Terus sebenarnya gimana yang paling susah gitu di agent, pelajaran apa gitu. Iya, emang pelajaran bahasa Inggris. Ya kayak gue Dulu kan dulu orang masih ingat, kampung. bener, dulu gue suruh maju sama guru namanya Mepija, ya namanya Mepija, suruh nulis di papan tulis handkerchief, dan gue tuh salah missing satu alfabet, dan gue suruh berdiri tau nggak 1 jam buku itu gue, padahal gue dulu suka nulisin buku anak-anak, tapi gue kasih itu prize dulu tuh gitu tuh, nulisin di buku anak-anak gue dapet 1 anak 5.000 gitu tuh, tetap bisnis kok. Terus hal yang paling tersedih, gue mau berangkat nih, ninggalin keluarga nih, ninggalin anak-anak nih, gimana? Hal yang paling sedih yang maksudnya yang selalu Mbak ingat kalau
Mbak ingat sedih banget itu apa nih? Yang pas mau berangkat ke meninggalkan Indonesia lah. Pasti anak sih kayaknya. Iya, anak Punya berapa anak? ada 3. Tuh, anak aku yang nomor 3 mau masuk sekolah itu loh. Apa? Pramugari ya? Bukan. Yang nomor 3 tuh aku berangkat ke sini ya, anak aku baru mau masuk TK nomor Oh, kecil. jika mau kecil. Enggak, yang paling gede itu apa sih? Sekolah bahasa katanya? Dia mau ke Korea. Oh, mau ke Korea. Korea. Halo Cowok. Korea. Kali Korea. Hai. Ya berarti kan maksudnya nih anak Mbak itu kan masih kecil nih. Iya. Gimana perasaan Mbak harus ninggalinya, harus tega ninggalinya? Apa sih yang mendorong gitu? Gue harus ninggalin gitu. Padahal kan mereka masih kecil banget gitu. Ya setidaknya kan anak pasti maksudnya lengket sama orang tuanya. Apalagi kadang-kadang kalau sebagai ibu ini kita tinggalin satu hari pun rasanya sakit banget, kangen banget kan. Sedangkan Mbak bertahun, pasti itu kan bertahun. Terus gimana cara Mbak untuk mengatasi rasa sakit itu, rasa sedih itu, rasa tertekan itu? Nah, aku berpikirnya cuma masa depan mereka. Ya, tapi enggak, kalau misalnya kita compare sama zaman sekarang dan zaman yang berapa tahun ke belakang lah di sana. Kalau sekarang easy banget gitu. Kalau dulu kita mungkin Skype, ya kan? Iya. Ya, kan Tapi kita rata-rata Skype. dulu Skype Dulu itu nggak semua orang yang bisa mengerti Skype, Ya, ya kan? tapi kalau sekarang easy, WhatsApp, semua aplikasi bisa Bisa video call. ya kan? Bisa nelfon dulu pertama kali kita nulis surat, set. Ya, gitu Kalau kalau Mbaknya kamu nulis surat, nggak udah tahu. sampai di sini nih hari pertama nih, kan semua suasana beda. Ya. Terus kita bertemu orang yang asing dengan kita, yang beda bahasa, beda cara ininya gitu kan. Terus Aku nangis nyampe sini, baru pertama nyampe sini aku nangis. Karena apa? Ya Allah, bukannya apa ya, masuk ke sini tuh udah asing, masuk sini di situ ada banyak orang, di agensi ada banyak orang, ya kan makannya kayak gitu. dulu kerupuk loh, gue lo kerupuk loh. Ya Allah. Sambal itu gue masih ingat. Tahu nggak sayur itu kalau di Ayo, Indonesia ada sayur, ulitnya. Masa iya? Beneran ya? Jadi Ih, sayur asin aja itu tuh yang bening, tahu nggak? Ya Allah, ya Ini Allah, ya, sampai kita mau makan muntah. ya. Beneran dia, beneran. Ya Allah, mau muntah, mau muntah. Langsung dipotong-potong gitu, gue mau makan, biasa makan pakai tangan ya. Ah. Makan terus gue mau makan ada ulitnya, gue langsung oh my god, gue nggak jadi. Itu nasinya Oh, keras ya. Nasinya kayak nasi, Nasinya keras. Cuman makanya ya bersyukur, jangan deh Iya. kalau ada yang punya cita-cita katanya di luar negeri itu enak, mereka nggak tahu prosesnya kan. Terus oke, selama di sini Mbaknya udah berapa lama di sini? 8 tahun. 8 tahun. pas Oke. 8 tahun. Oh. Selama di sini nih udah 8 tahun itu dalam jangka yang panjang tuh. Apa aja tuh yang pasti ya setidaknya ada perubahan di Indonesia lah, pemulihan ekonomi setidaknya. Terus ya setidaknya punya hal-hal yang baru yang Mbaknya dulu belum punya. Apa aja tuh yang maksudnya yang udah didapat gitu. Dapat. Alhamdulillah selesai bayar utang. Cuma utang aja. Aduh. Sama itu, aku baru selesai bayar tanah. Alhamdulillahirobbilalamin hari ini. Amin. Yang punya cita-cita semoga terlaksana. Amin ya Allah. Ya Punya karena kan utang, gini, biar banyak cepat sih yang lunas. maksudnya TKW di sini kehidupannya terlalu nyaman di zona nyamannya, akhirnya lupa menabung, lupa dengan orang tua, lupa dengan keluarga, akhirnya di sini bertahun-tahun nggak punya apa-apa gitu. Tapi Mbaknya ya masih ya setidaknya kita Ya alhamdulillah bisa nyisihin gitu aja lah. ya, pokoknya. bisa nabung gitu. Ya. Ya ingat nabung itu paling utama, nabung itu Tapi yang penting, paling Mbak. utama kalau punya utang dulu utang bayar Iya, utang itu benar. lebih dulu. Soalnya gini, kalau misalnya kita punya utang, Ini utang kita- itu kayak memper apa sih ya, mempersulit rezeki kita. Ya di sini nih kita dapat satu pelajaran penting itu, apapun keadaannya utang harus dibayar. Ini kita belajar dari Mbak ini, Mbak Skarti. Walaupun dia dalam keadaan kerja seperti ini, dia maksudnya dia hidupnya udah, maksudnya dia Susah, udah dapat Pak. gaji, udah bisa seperti orang lain lah, bisa beli apa yang dia mau mungkin. Tapi dia selalu ingat bayar utang, utang dan utang. Dia selalu tanggung jawab dengan apa yang dia perbuat. Itu satu hal yang mesti harus kita ingatkan dan kita tanamkan di dalam diri kita.
Oh ya, sekarang katanya dengar-dengar Mbak juga sekolah ya di sini. Ya walaupun di sini maksudnya kan luangkan waktu hari Minggu daripada kita main kemana lebih baik Iya sih, ambil bener sih. pelajaran sekolah Iya, lah. benar. Ya. Tapi banyak sih yang bilang gini, lu ngapain sih zaman, oke, gue sih nggak munafik ya kayak gini, lu ngapain sih sekolah lo gitu, lu nanti juga sama aja lo jadi babu gitu kan, ya maksudnya konsekuensi. Dulu gue juga gitu sempat berpikiran begitu, cuman nih walaupun kita seorang TKW mungkin terkesannya kayaknya pekerjaan yang mungkin tahu kan gitu ya, yang bukan lo orang TKW tapi lo nggak punya, maksudnya nggak punya pegangan gitu, maksudnya pegangan tuh dalam arti kata pendidikan gitu, soalnya pendidikan itu nggak kenal umur, meskipun lo sampai umur berapa tahun sampai tua ya, kalau lo mau pengen belajar ya kapan lagi gitu. Iya, kalau memang kita mau upgrade value hidup kita, value diri kita ya kita harus belajar. Kalau kita nggak belajar ya sama aja ya kita kayak gitu aja menonton. Iya, menonton Ya, gitu. memang ya satu pelajaran juga buat kita. Bagi TKW di luar sana, maksudnya gini, kalian walaupun TKW, maksudnya jangan berhenti untuk belajar. Karena kenapa? Di saat kita belajar, kita akan menaikkan value hidup kita. Secara otomatis kita akan menaikkan value hidup kita. Karena kenapa? Kita punya modal. Satu, kita punya modal ijazah. Karena kenapa? Walaupun katanya ijazah itu kadang-kadang nggak penting, Iya, tapi karena itu sangat penting kalau kita ibaratnya kan kayak selembar kertas. Iya, tapi itu sangat penting banget loh. Kalau Iya, kita mau benar, melamar benar, pekerjaan, itu sangat penting loh. Iya kan? Jadi kalau umpamanya nih, walaupun kita pernah jadi TKW atau helper, tapi kan kalau kita punya ijazah lain, gue nih helper nih, gue patokin berapa tahun nih kan, Iya. habis itu gue pulang gitu kan, gue bisa kerja yang lain karena gue nggak punya keahlian. Gitu. Ya, makanya gitu, jangan maksudnya lu TKW tapi otak lo kosong gitu. Iya betul. Makanya orang di luar sana jangan pikir TKW itu cuma ya begitu, tapi banyak kok yang anak-anak sini kayak kayak contohnya Mbak Sukartini, dia bisa sukses, maksudnya sukses dalam pendidikan ya gitu. Sukses itu nggak harus dihitung dari nilai uang Berapa sih. banyak harta yang Dari dipunya, harta ya gitu. sih. Sukses itu satu, kalau misalnya kita ngeliat anak kita jadi orang sukses dong, pengen dong. Otomatis pengen dong. Maksud gue pengen ngeliat anak gue Iya. sukses. Harapannya buat anak Iya, harapannya buat anak apa? pengen jadi orang sukses. Iyalah, moga-moga mereka sukses, jangan seperti saya. Itu aja udah. Ya. Iya. Terus harapannya buat pembantu yang bukan buat domestic helper yang lain. Kalau ada waktu, mendingan ngambil kursus, mendingan ngambil sekolah. Itu biayanya nggak mahal kok. Kalian bisa terjangkau. Sisihkanlah uang buat belajar. Belajar. Untuk masa depan. Untuk masa depan. Kalau kita udah balik loh, kalau kita udah pulang ke Indonesia, kita coba mau ngapain kalau kita nggak ada keahlian, nggak tahu cara ininya itunya. Tetap ya harus nabung. Tetap ya. harus. Tetap harus nabung. Iya, Sama satu tetap harus nabung. Iya, nabung itu Sama. penting, itu nabung. Dia, bukannya ada yang bilang apa? Mungkin kalau dilihat ih gila dandanan dia oke gitu, tapi wow. Ya, pasti gue mau ngomong komen deh gue soalnya. Lo ngomong komen soalnya gitu. Enggak gue. Tapi sekarang ini Mbak sudah ngerasa lega ya, sudah ngerasa gimana gitu. Ya enak sih. Masih ada cita-cita yang mau Iya, yang belum kesampaian gitu. gitu. Yang masih pengen diraih. apa ini? Boleh nggak kita tahu? Iya betul, sejauh apapun kita melangkah, sejauh apapun kita pergi, kita pasti akan butuh satu tempat untuk kembali. Tempat untuk kita kembali. Iya betul banget. Oke. Oke, Boleh udah bisa. ngasih pesan mungkin buat Oh, anaknya Kasih sama orang pesan, tua kasih di pesan. rumah. Iya. Sebutin aja nama anaknya gitu. Hai, ini mamanya nih di sini. Iya, yang nggak pernah kesampaian gitu kan, nggak ada waktu Mau untuk bilang atau mau ngobrol. bilang apa sama orang tua? Iya. Ma, I love you. Kalau buat mama, istiqomah buat si Bob sama bapak, pokoknya tetap semangat, kalian sehat, untuk jaga mereka bertiga. Itu udah bersyukur banget. Buat anaknya. Pokoknya berterima kasih banget sama mereka berdua. Terus buat anaknya? Buat anak-anak, tetap belajar, tetap semangat, harus cari uang sendiri untuk masa depan sendiri. Ya, Sukses betul-betul. ya. Harus Sukses. sendiri. Buat mbaknya juga semoga sukses. Amin. Harapannya tercapai semuanya, bisa jadi contoh buat para Pekerja pekerja di luar sana, Helper di luar gitu. sana. Jangan, maksudnya manfaatkan waktu sebaik mungkin gitu. Dan belajar itu nggak ada kata terlambat. Iya, betul benar. banget. Selama ada keinginan, selama ada apa sih ya, support
support mungkin dari orang terdekat, nggak pernah ada kata terlambat. Iya. Oke, pemirsa, sekian dulu wawancara kita hari ini. Kita akan lanjut di sesi berikutnya. Tunggu dan saksikan. Jangan lupa subscribe, comment, and Like. like.